Oke, bisa dikabarin temannya ya. Dikabarin temannya dulu. Oke, malam. Bisa perkenalan nggak satu-satu? Mbak Anik tinggal di mana? Di Taiwan. Terus asalnya dari Indonesia. Diketik aja. Pipit, Saryani. Sekalian sambil kita nunggu temannya dulu. Oke. Saryani di Ciai dari Cilacap. Oh, Nusa Kambangan. Oh, udah pernah masuk di sana ya? Udah pernah masuk penjara? Oke. Yunita, Mbak Yunita di mana tinggalnya? Yunita di mana? Dari asalnya di Indonesia dan tinggalnya di Taiwan di mana? Kan ini kan nunggu temannya dulu sampai jam 9. Ini eh, nanti les pertama PPKN dulu, terus yang les keduanya sosiologi. Karena bulan 7 saya akan di Indonesia. Kita padatkan jadwalnya ya. Kita padatkan jadwalnya. Terus hari Sabtu juga kita akan masuk. Sabtu juga. Terus bulan 8 kita akan ketemu lagi. Oke. Selamat malam. Ini nanti jam 9 tepat kita mulai. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Sandro. Nama saya Sandro. Saya mengajar PPKN dan sosiologi ya. Saya tinggal di Hualien. Saya dari Sumatera Utara. Ada pertanyaan yang lainnya? Saya di Taiwan sudah 2,5 tahun. Itu aja. Oke, selamat malam. Saya senang bisa bergabung di angkatan 7 ya. Di angkatan 7 tetap semangat belajarnya. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa nanti ditanyakan pada saya baik melalui chat Facebook ya. Nah, bukan harus pada pembelajaran ini. Ya, jadi kapan saja bisa saya ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, selagi saya ada waktu dan selagi saya mengerti, saya akan pasti menjawabnya ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, berbagi dengan temannya. Saya senang bisa mengajar di sini. Intinya seperti itu ya. Oke. Sudah pukul 21 tepat ya. Ada nggak ketua kelasnya di sini? Siapa? Boleh tahu nggak siapa ketua kelasnya? Oke. Lindanya udah datang belum? Oh, sudah. Oke. Nanti Mbak Linda temannya di absen ya, di absen. Saya minta bantuannya. Setiap pertemuan dengan saya di absen yang hadir, ya. Dan siapa yang tidak hadir. Jadi nanti namanya ditulis tanggal sekian, pertemuan sekian, namanya hadir tidak hadir gitu, ya. Oke, terima kasih. Kita mulai. Bisa kita mulai nggak?
Oke, kita mulai ya karena ini sudah pukul 21. Jadi di sini kita akan belajar yang pertama sekali itu bangsa dan negara Indonesia, ya. Kita lihat dulu, ini dia kan lambang negara Indonesia, Pancasila. Ya, Pancasila. Apa ini? Burung Garuda ya. Inilah lambang negara Republik Indonesia. Ini dia lambang negara Republik Indonesia. Di mana di Indonesia itu terdapat banyak pulau, banyak masyarakat, banyak bahasa, suku, agama, ras antar golongan, tetapi Indonesia itu adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Oke. Selamat datang. Oke. Jelas nggak ini teksnya? Kekecilan nggak? Bisa ya? Oke, sekarang ini dia peta konsepnya. Kita lihat dulu. Di sini dia yang akan kita pelajari adalah bangsa dan negara. Terus yang pertama nanti kita bahas negara dan bentuk kenegaraan. Oke. Saya mau tanya, negara itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Negara itu apa? Ayo. Kita sekarang berada di negara Taiwan. Kita adalah berasal dari negara Indonesia. Terus negara itu apa? Terus bangsa itu apa? Nanti kita bahas. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Dengan siapa saya berbicara? Nurma Yunita ya? Oke, terima kasih. Negara adalah apa tadi? Sekumpulan. Oke, benar sekali. Terima kasih. Katanya negara itu adalah sekumpulan orang yang menempati atau mendiami suatu wilayah yang diorganisir oleh pemerintah. Oke? Oke, terima kasih. Terus nanti kita juga bahas hakikat negara itu apa, terus bentuk-bentuk kenegaraan, ya. Oke, kita lihat dulu ini yang pertama. Hakikat bangsa dan negara. Tapi sebelumnya, saya mau tahu dulu syarat terbentuknya negara itu apa. Kita tulis ya. Ini pelajaran SMP ini, kelas 3 kali ya. Atau kelas 2. Atau kelas 1. Oke. Oke. Syarat terbentuknya negara. Saya buat dulu. Syarat terbentuknya negara. Ada dia atau unsur ya. Itu sama dengan syarat. Syarat ini sama dengan unsur. Yang pertama, ayo apa? Ada dia unsur konstitutif. Ya. Apa aja itu unsur konstitutif? Adanya rakyat, terus adanya wilayah dan bukan wilayah, iya benar, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang berdaulat itu artinya berkuasa. Oke, yang kedua ada dia unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini
sama dengan adanya apa? Adanya pengakuan dari negara lain. Oke. Oke. Oke, sudah? Oke, selamat datang. Terus, kalau berbicara negara, pastilah dia membahas tentang apa? Adanya sekelompok manusia. Oke, kita manusia apa bukan? Manusia kan? Oke. Manusia inilah yang disebutkan dengan rakyat dan warga negara. Oke. Sikap kita sebagai warga negara itu tercermin dalam sebuah semangat yang dikenal dengan nasionalisme dan patriotisme. Oke. Ada yang tahu nasionalisme enggak? Oke. Nasionalisme itu apa? Mencintai negara. Ini dia sesuai dengan sila keberapa? Sila keberapa? Sila kedua nasionalisme. Nasionalisme itu kan cinta tanah air. Sila ketiga ya. Nah, jangan mau dibodoh-bodohi. Ketiga itu silanya itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Itu kan artinya kalau sudah mengaplikasikan Persatuan Indonesia, berarti dia sudah mengaplikasikan sila ketiga, yaitu yang tercermin dalam sikap nasionalisme. Oke. Selanjutnya, terbentuknya bangsa. Kita lihat dulu. Terbentuknya bangsa itu dia secara etimologi atau secara asal katanya, kata manusia berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Latin. Dalam bahasa Sanskerta, kata manusia berasal dari kata manu, ya. Manu ini berasal dari kata mens. Tahu mens enggak? Nah, tahu mens enggak? Tahu. Oh iya, laki-laki. Jangan pikir yang lain-lain ya. Oke. Oke. Artinya ini dia. Katanya manusia itu memiliki arti yang disebut dengan berakal budi. Makanya disebutkan manusia itu lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain. Benar atau salah? Benar ya. Nah, inilah manusia dikatakan merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana derajatnya lebih tinggi dari manusia lain. Sudah? Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaannya enggak? Itu dia asal-usul dari terbentuknya bangsa. Karena adanya sekelompok manusia. Oke. Terus, kita lanjut ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai kedudukan. Yang pertama, manusia ini adalah makhluk individu.
Individual, individu. Artinya apa sih makhluk individual? Makhluk individual artinya apa? Manusia apa? Manusia Oke. Manusia memiliki ciri khas sendiri. Contohnya, saya laki-laki, saya cirinya seperti ini, gitu ya. Terus Yunita perempuan, dan individualnya kuat ya. Oke. Berarti itu dia, individu itu artinya ada khas seseorang yang berbeda dengan ciri khas orang lain. Sudah. Oke. Individu berasal dari kata individere ya. Artinya tidak dapat dibagi-bagikan atau sebagai manusia yang berdiri sendiri. Artinya manusia itu memiliki ciri khas ataupun watak sendiri. Bisa ya? Oke. Terus yang kedua itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Oke. Makhluk sosial. Apa ini makhluk sosial? Ayo dijawab pakai teks aja. Ntar Yunitanya marah. Oke, ayo. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial ini adalah manusia. Ayo, saya tunggu. Anik, Pipit. Oke. Oke. Silakan di-mute ya. Biar temannya jangan terganggu. Dijawab pakai teks juga bisa. Iya. Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia membutuhkan siapa? Membutuhkan bantuan orang lain. Oke. Ini tadi yang hadir siapa ini? Yang laki-laki siapa namanya? Sepyu Wurisuhana ya? Oke, itu yang sandal jepit ya? Sandal jepit siapa? Oh, oke. Oke. Berdasarkan pendapat Aristoteles, Aristoteles ini adalah ahli filsafat ya, ahli filsafat. Dan IBN Khaldun dalam buku The Father of Economics katanya ini manusia tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan selanjutnya dengan menggunakan daya pikirannya manusia berupaya agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Tentu dengan memerlukan bantuan orang lain. Saya tanya dulu ya. Sepyu bisa nggak hidup tanpa bantuan seorang wanita? Bisa nggak? Seorang perempuan. Berarti tidak bisa kan? Oke. Ada yang bisa nggak di sini hidup sendiri? Kalau ada, bisa hidup di hutan kan? Nah, tapi tidak, bukan susah, memang tidak bisa. Tidak bisa kan?
Nah, tetapi tadi artinya dari yang makhluk individu tadi bukan berarti bisa hidup sendiri, bukan, karena individu artinya sendiri, bukan berarti seperti itu, gitu. Artinya apa? Oke, artinya adalah memiliki watak atau ciri khas yang berbeda atau sendiri. Ini ya. Ini tadi dia makhluk sosial, manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Oke, selanjutnya memahami hakikat bangsa. Istilah bangsa ini katanya merupakan terjemahan dari kata nation, bahasa Inggris. Terus kata nation berasal dari bahasa Latin, natio, yang artinya sesuatu telah lahir. Ya, oke. Bangsa. Pernah dengar kata bangsa kan? Pernah dengar kata bangsa? Oke. Terus yang pertama, kita lihat dulu menurut Otto Bauer. Katanya, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib, pengalaman sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang bersama bangsa tersebut. Oke, saya mau garis bawahi dulu yang ini, yang ini, sekelompok manusia, bangsa itu adalah sekelompok manusia, memiliki persamaan karakter, terus timbul karena persamaan nasib, dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang. Oke, sejarah Indonesia itu dijajah oleh siapa? Sejarah Belanda. Berarti bangsa Indonesia itu memiliki pengalaman sejarah yang sama gitu ya. Belanda, Jepang, dan kawan-kawannya. Yang kedua menurut Ernest Renan. Katanya bangsa adalah apa? Bangsa adalah kesatuan jiwa. Terus mereka bangsa itu adanya keinginan untuk mau bersatu. Terus negara apa yang sudah berpisah dari Indonesia? Negara apa? Negara Timur Leste. Timur-Timur, sekarang jadi Timur Leste ya. Nah, terus Timur Leste itu dikatakan bangsa Indonesia enggak? Bangsa Indonesia enggak Timur Leste itu? No way. Mengapa? Mengapa? Karena tidak mau bersatu. Kapan itu memisahkan diri? Tahun 2004. Karena sudah memisahkan diri, itu namanya separatisme. Ya, oke. Ini dia menurut Ernest Renan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Berarti bangsa. Terus? Itu ya.
Itu tergantung cara bagaimana kita memandangnya kan? Tergantung dari cara mana kita memandangnya. Ya kalau memang seperti itu kan sifat dari manusianya kan? Nah, yang pastinya kalau tidak mau bersatu atau memisahkan diri itu tidak hakikat dari bangsa lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Terus menurut Hans Kohn, Jerman, orang Jerman nih, katanya bangsa diartikan sebagai hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah dan karena itu bergelombang dan tak pernah membeku. Oke. Bangsa Indonesia itu hasil tenaga siapa? Pahlawan Indonesia kan? Nah, terus bangsa ini dia golongan yang beraneka ragam. Nah, terus yang keempat, menurut Jalobsen dan Lippmann. Oke, katanya apa? Bangsa, apa katanya? Suatu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. Artinya satu kesatuan budaya ini bukan berarti karena Indonesia banyak budaya tidak satu, bukan. Artinya satu kesatuan budaya artinya budaya yang satu dengan budaya yang lain memiliki hubungan yang erat, bersatu, tidak bermusuhan gitu ya. Itulah bangsa itu. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang jelas? Oke. Kalau bertanya boleh kok pakai mic-nya. Tapi kalau menjawab pakai teks saja biar temannya tidak terganggu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Unsur-unsur pembentuk bangsa. Unsur-unsur pembentuk bangsa itu ada komunitas politik yang dibayangkan. Ada komunitas politik yang dibayangkan. Artinya, di sini dia ada memiliki tujuan yang sama. Kalau dikatakan politik bukan berarti yang buruk-buruk. Karena politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijakan. Berarti kebijakan itu kan supaya tujuannya sama gitu ya. Nah, komunitas politik yang sama. Inilah perasaan sebangsa yang menyebabkan banyak anggotanya rela mati bagi komunitas yang dibayangkannya itu. Oke. Kalau satu bangsa biasanya itu selalu memandang persamaan dengan satu sama lain. Nah, itulah dia yang terdapat dalam sila Pancasila kan.
Sila keberapa itu? Persamaan. Sila keberapa? Sila berapa? Sila Ayo nanti nggak kita lanjut nih. Sila keberapa? Tujuan yang sama. Kalau persamaan itu sila keberapa? Halo. Sila Iya, sila kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa ya? Oke, yang selanjutnya mempunyai batas wilayah yang jelas. Oke, batas wilayah Indonesia ada yang tahu nggak di mana? Contohnya, sebutkan. Di mana? Sabang, ya kan? Terus mana? Terus Merauke, ya kan? Nah, itulah batas wilayah yang jelas. Oke. Ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain. Oke, ya. Banyak batasnya. Ada di utara, selatan, barat, ya. Oke, yang ketiga, dia berdaulat. Berdaulat ini artinya berkuasa. Berkuasa. Oke. Bangsa dibayangkan sebagai berdaulat. Ini karena sebuah bangsa berada di bawah negara mempunyai kekuasaan, ya kan? Nah, ini dia. Artinya bangsa Indonesia itu memiliki kekuasaan untuk mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara asing. Itu dia berdaulat. Terus dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa unsur pembentuk bangsa. Oke, ingat ini. Unsur pembentuk bangsa. Yang pertama, adanya sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. Nah, Indonesia kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Karena apa? Karena ada niat untuk bersatu, iya kan? Nah, Indonesia merdeka. Terus yang kedua, berada dalam satu wilayah tertentu. Oke. Berada dalam satu wilayah tertentu. Terus ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. Itu tadi dia, pemerintah kita memiliki wewenang untuk mengurus negaranya sendiri tanpa campuran dari negara lain. Nah, oke. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita. Tujuan negara Indonesia apa? Ayo, siapa yang bisa? Tujuan negara Republik Indonesia apa? Terdapat di dalam pembukaan D, ya kan? Pembukaan apa? D 1945. Nah, dia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Yaitu apa? Apa tujuan negara Republik Indonesia atau tujuan bangsa Indonesia? Menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Kan itu kan? Nah, udah lupa ya? Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak lupa. Oke, nanti kalau lupa dipelajarin lagi bukunya. Ya. Selanjutnya. Negara itu berbeda dengan bangsa. Negara berbeda dengan bangsa. Kita lihat perbedaannya. Bedanya apa? Bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup. Sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Berarti sebenarnya lebih besar negara daripada bangsa. Karena bangsa itu hanya merujuk kepada kelompok orang. Sedangkan negara itu organisasi tertinggi di dalam suatu negara, ya. Oke. Dan sudah menetapkan tujuan kehidupan bersama. Kita lihat dulu pengertian negara, ya. Yang pertama menurut Logeman. Oke. Organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Apa tadi pemerintahan yang berdaulat itu? Masih ingat belum? Masih ingat nggak? Pemerintahan yang berdaulat tadi artinya apa? Yang berkuasa. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat yang kedua, pengertian Oke, ini dia. Tadi kan negara ini diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat. Tujuannya apa? Mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Itu menurut Logeman, ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat dulu sifat-sifat negara. Sifat negara itu ada 3. Yang pertama apa? Memaksa. Memaksa artinya apa? Mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan secara legal. Secara legal ini artinya apa? Secara sah. Ya kan? Nah, mempunyai kekuasaan secara legal agar peraturan di negara untuk ditaati. Sehingga tercipta masyarakat yang tertib. Ada nggak peraturan di negara Indonesia? Ada. Sebutkan salah satunya. Peraturan di negara Republik Indonesia. Ayo apa? Orang Indonesia kan? Menaati pembayaran pajak katanya. Apa lagi? Satu-satu orang. Ayo. Kalau tidak bisa, nanti kita tidak lanjut. Satu-satu orang. Ayo diketik boleh, ayo. Sebutkan satu peraturan yang ada di negara Indonesia. Diketik. Biar saya tahu siapa yang sudah jawab. Memiliki KTP. Tanda pengenal, ya. Ya, saya tunggu ya. Diketik aja, diketik. Biar saya tahu. Oke. Nggak fokus ya, oke. Dengan siapa? Saryani ya? Dengan Saryani? Oke. Thank you. Lagi.
memiliki SIM, membayar pajak, mematuhi undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang kan peraturan. Ayo. Ya, sebutkan salah satu. Kan kita warga negara Indonesia harus tahu satu peraturan minimal. Maksimal sebanyak-banyaknya. Undang-undang apa? Undang-undang itu kan peraturan. Itu yang saya tanyakan. Apa contoh peraturan yang ada di negara Indonesia? Mematuhi lalu lintas. Semuanya itu apa? Gitu. Kita kan nggak tahu semua itu apa. Ayo. Memiliki akte kelahiran itu sama dengan memiliki pengenal. Yang belum, siapa yang belum? Wajib belajar. Sebanyak-banyaknya boleh juga. Boleh juga sebanyak-banyaknya ditulis. Oke, kalau begitu yang kita ajarkan yang kedua ya. Oke, itu tadi artinya memaksa. Artinya memaksa ini, benar. Artinya yang memaksa ini kita sebagai warga negara, karena negara itu memaksa kita untuk mematuhi peraturan yang berlaku di dalam negara itu sendiri. Contoh, tidak setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus apa lagi? Banyak kan? Itu salah satunya. Yang paling dasar itu apa? Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatannya dipimpin oleh kemiskinan dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dulu kan. Terus apa? Undang-Undang Dasar 45. Menjunjung tinggi kemerdekaan, ya kan? Melaksanakan ketertiban dunia, itu peraturan. Melaksanakan ketertiban dunia itu artinya apa? Menjaga ketentraman, gitu ya. Tidak membuat kriminal dan lain-lain. Oke, yang kedua sifat monopoli. Mono itu artinya apa? Mono artinya apa? Mono ini artinya satu. Oke, negara mempunyai kekuasaan tunggal. Tunggal itu kan satu. Untuk menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Itu tadi, tujuannya itu yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, yang itu ya. Terus sifat mencakup semua. Mencakup semua ini artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Contohnya, saya undang-undangnya sama. Contohnya, kalau saya itu naik berkendara di Indonesia harus memiliki surat izin mengemudi. Begitu juga dengan Mbak Siti, Nurma, Saryani, ya kan? Linda, dan lain-lain. Itu dia sama semuanya. Itulah yang dikatakan dengan mencakup semua. Ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Oke. Kita lihat ini. Ini tadi dia yang kita pelajari. Unsur terbentuknya negara. Mengapa terbentuk negara? Ya kan? Nah. Yang pertama ada unsur konstitutif. Yang kedua ada unsur deklaratif. Deklaratif itu disebut dengan tidak mutlak. Tidak mutlak itu sama dengan tidak wajib. Bukan tidak wajib sih sebenarnya. Tidak yang utama ya, bukan menjadi prioritas. Nah, maaf. Oke. Tidak prioritas. Oke. Sedangkan mutlak itu dia apa? Yang utama. Oke. Oke. Unsur konstitutif yang utama itu adalah adanya rakyat. Kita ini disebut dengan rakyat. Wilayahnya ada. Mana tadi wilayah kita? Dari Sabang sampai Merauke. Yang mana tadi? Ini kan? Ini semua wilayah negara Republik Indonesia. Ada berapa pulau di Indonesia? 17.508 pulau. Ayo, supaya lebih dikenal dengan teman-temannya, silakan memperkenalkan diri dulu. Di teks aja. Asalnya dari mana tadi? Ayo, satu-satu. Nah, biar kita buat contohnya nanti. Dari mana? Asalnya dari mana dan suku apa? Lampung. Sepyu dari Lampung. Lampung, Kendal, Jakarta, Pacitan, suku Jawa, Majalengka, Sunda, Magetan. Dari mana? Garut, Jawa Barat, oke. Cilacap, Indramayu, Pacitan, Sunda, sukunya maksudnya ya. Oke. Kebanyakan dari Jawa. Cuman satu dari Sumatera ya. Tetapi sama nggak haknya orang Sumatera dengan Jawa? Sama nggak? Sama. Sama nggak peraturan yang dijalani? Sama. Berbeda nggak perlakuan pemerintah? Sama. Karena satu pemerintahan, satu negara, satu wilayah gitu ya. Wilayah Indonesia. Oke, itu dia ya. Oke, kita lihat lagi yang ini. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Tadi sudah kita bahas. Ini dia pemerintahan yang berkuasa.
Unsur deklaratif ini ada dia de facto, ada de jure. Oke, de facto itu apa? Ayo, apa de facto? De facto dan de jure. Oke. Kalau de jure berdasarkan hukum, sedangkan de facto berdasarkan fakta. Ingat aja fakta. De jure berdasarkan hukum. Artinya negara itu dia muncul karena ada faktanya dan juga karena ada dasar hukum yang membuat negara itu berdiri sendiri. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Perbedaan bangsa dan negara. Ini yang harus dipahami. Kita baca sekali lagi. Bangsa merujuk pada kelompok orang atas persekutuan hidup. Persekutuan itu artinya apa? Persekutuan itu apa? Itu yang lengket di kepala itu. Persekutuan yang lengket di kepala. Benar atau salah? Oke. Persekutuan berarti artinya apa? Persekutuan artinya kelompok. Oke. Sedangkan negara ini merujuk pada sebuah organisasi kelompok orang yang berada di dalam organisasi kekuasaan politik. Artinya ini lebih ke sisi kepemerintahannya, lebih ke peraturannya, sedangkan di sini dia lebih ke tujuan bersamanya, gitu ya. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan nggak? Ada pertanyaan? Gimana? Udah bosan belajarnya? Oke. Jangan serius-serius belajarnya. Apanya yang tegang? Urat sarafnya. Kok deg-degan? Saya seram ya? Atau ada yang salah? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dijawab, bisa ditanyakan, atau kalau ada yang ingin disampaikan supaya pelajarannya lebih menarik atau saran, bisa disampaikan. Kok menakutkan? Kok saya menakutkan? Mbak Siti, alasannya apa? Lari dari mana? Nah, kan gini kan nggak tegang. Dari tadi
Serius melulu belajarnya. Oke. Ini yang kedua, ini saya kira sudah jelas ya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang tidak jelas di Facebook sudah berteman dengan saya bisa. Oke, bisa ditanyakan kapanpun. Kalau saya jawab berarti saya lagi ada waktu. Kalau tidak saya jawab mungkin saya lagi tidur atau lagi makan ataupun tidak ada waktu. Oke. Ini sekarang kita masuk ke sosiologi ya. Kita masuk ke sosiologi sekarang. Kan sudah saya bilang, saya bulan 7 di Indonesia. Jadi ini pertemuannya kita padatin ya. Jadi bulan 7 kitanya nggak masuk, bulan 8 kita akan bertemu kembali lagi. Saya mohon maaf sekali karena memang saya harus pulang ke Indonesia ya. Oke.